Pak Menteri tidak kenal Masiku? Tidak tahu Masiku? Tahu bahwa dia dari partai yang sama dengan Pak Menteri? Sebelumnya tidak tahu? Berani sumpah? Berani sumpah? Berani coba sumpah lagi. Tadi kan Pak Menteri bilang saya ini orang begini, Kristen. Pak. Jangan bawa Saya sesudah Tuhan tahu. di sini. Tidak. Kita tidak pernah rapatkan di DPP. Tadi kan ngomong soal itu. Ya. Oke. Jangan bohong lah. Oke. Jangan bohong Pak Menteri. Ini tidak tahu saya. Tidak pernah, karena itu urusan administrasi di tingkat kesenan. Lalu kenapa dirjennya dipecat? Kalau alat yang salah, kenapa manusianya yang dipecat? Kita ingin ada akuntabilitas publik, kan begitu Pak. Membantu beliau juga. Membantu, jadi tidak ada niat untuk ini. Misalnya tadi kan beliau, kenapa Pak Menteri yang sangat saya hormati menyangkal bahwa Masiku itu adalah sahabat Bapak? Iya toh. Nah, ini tahu dari mana dulu, Ben? Ini jangan. Loh sama, loh bagaimana toh? Pak beliau ini kan masuk dalam tim hukum toh. Gimana toh Mas? Mas Desmond, Pak Ketua. Siap. Ini yang saya bilang, janganlah bohong di siang, hari bolong. Itu saja. Di proses, karena saya DPP itu baru sesudah periode proses caleg dan lain-lain itu saya belum DPP Pak Ben. Saya belum DPP. Jadi jangan ada pretensi yang tanpa data, tanpa apa namanya. Jadi kita itu DPP baru sesudah kongres yang ini. Interupsi Pak Ketua, Pak Menteri, kita nggak persoalkan itu. Yang saya kecewa adalah saudara menyangkal Masiku. Padahal Masiku dari rumah yang sama dengan Anda. Tidak boleh itu Pak. Apapun Masiku itu sahabat Anda. Anda bela wajib. Tapi belanya kepada publik kan itu Pak. Saudara juga petugas partai itu. Sama dengan kita juga. Tapi ini urus negara Pak. Urus bangsa. Saat itu Harun Masiku sudah dalam pantauan penyidik KPK. Tetapi ternyata penangkapan Wahyu Setiawan di Bandara Soekarno-Hatta itu bocor. Dan ada salah satu pimpinan KPK yang mengadakan press conference. Akhirnya Harun Masiku kemudian dihubungi oleh salah satu orang partai politik untuk mencelupkan HP-nya biar tidak terdeteksi. Kemudian akhirnya tetap terpantau dengan seseorang menuju ke PT IKA bersama dengan salah satu petinggi partai politik. Disitulah terjadi drama. Poster DPO 8 miliar sudah ada di pasar Rangkas Bitung. Mau banget. Sini. Bapak cari orang ini. Ini lagi disayembarakan. Kalau misalkan Bapak ketemu orang ini, Bapak dikasih duit 8 miliar. Saya berdiri langsung ini, dibunuh langsung. Ketemu sama saya, mah. Ini Harun Masiku guys, sudah ditempel di pasar Rangkas Bitung. Yang punya kawasan Bangkol, gimana tentang Harun Masiku itu? Menurut saya tentang Harun Masiku itu adalah salah satu kebodohan pemerintah, ya. Karena kalau tidak ditutupi, bagaimana mungkin seorang Harun Masiku tidak tertangkap? Benar. Kan? Terus nanyanya kalau kira-kira kemana itu si Harun itu? Tengok di rumah Bu Mega. Tanya di rumah Bu Mega. Kapan diambilnya foto tersebut, diambil dari mana? Penyidik tidak menyampaikan, hanya disampaikan bahwa ini adalah foto-foto terbaru, di mana dan kapannya belum disampaikan ke saya. Minimal di luar atau di dalam negeri. Informasi terakhir ada di tempat yang masih bisa dipantau. Kami tidak bisa menyampaikan di luar atau di dalam. Tentunya segala hal yang disampaikan oleh jubir dapat mengganggu proses pencarian saudara Harun Masiku, sehingga hal-hal tersebut atau informasi tersebut belum bisa disampaikan saat ini. Jadi bersabar aja teman-teman.
Drama penangkapan Harun Masiku kembali mencuat. Dan masih tetap sama, Harun Masiku tak kunjung ditangkap. Kasus penangkapan Harun Masiku yang penuh intervensi nampaknya bukan omong kosong. Ex-penyidik KPK yang pernah tergabung dalam tim pengejaran Harun Masiku, Praswat Nugraha, menceritakan pengalamannya saat hampir berhasil meringkus kader PDIP tersebut. Pada malam 8 Januari 2020, ia dan tim membuntuti Harun dari Cikini, Jakarta Pusat, sampai hilang jejak di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK, Jakarta Selatan. Harun ke PTIK bersama Nur Hasan yang merupakan petugas keamanan di salah satu kantor Hasto di Menteng, tak jauh dari kantor PDIP. Sementara tas berisi barang-barangnya dibawa oleh mobil. Namun yang terjadi saat itu, 5 penyidik KPK yang membuntuti malah dihadang petugas kepolisian, diinterogasi, bahkan dites urin. Tak sampai di situ, hambatan demi hambatan yang dihadapi penyidik terus berlanjut, bahkan sampai pemecatan. Jadi 4 tahun yang lalu, 3 tahun setengah yang lalu itu kita pernah mendeteksi Harun Masiku, dan kenyataannya saat kita deteksi dan kita laporkan justru malah kita dinonaktifkan lalu dipecat kan gitu kan. Di bulan Mei kita dinonaktifkan lalu dipecat di bulan September. Nah itu fakta-fakta yang nggak bisa kita pungkiri bahwa memang kasus ini penuh dengan intervensi. Sayangnya bukan intervensi untuk mendukung agar kasus ini segera cepat dituntaskan, tapi intervensi agar menghambat. Hasto ditahan, Megawati pasang badan. Anak-anak jenderal yang belum follow aku ini guys, di follow dulu ya guys. Mantap guys. Ibu Megawati Soekarno Putri mengatakan bahwa akan turun tangan bila sekjennya Hasto ditangkap di kasus Harun Masiku. Maksudnya kayak mana? Mau melindungi koruptor gitu maksudnya? Biarkan proses hukum saja yang berjalan. Ini takut sama takut ya. Kalau memang dia tidak bersalah, gak usah takut. Hadapi saja proses hukumnya. Gak usah pakai turun tangan segala. Turun tangan mau ngapain gitu loh. Heran guys. Ya, gak usahlah pasang-pasang badan. Kalau yang namanya korupsi di Indonesia harus diberantas. Jangan malah dilindungi. Ini yang salah. Anak-anak jenderal, kawal terus pemerintahan Pak Prabowo untuk melenyapkan korupsi di Indonesia. Bum, 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 meledak bom. Orangnya dalam keadaan ya kelihatan seperti kurang trauma masih ada, tapi dia siap untuk memenuhi panggilan itu. Oke. Tapi kemarin bilangnya trauma, tapi ke Malas Barreskrim itu kenapa? Loh, justru trauma itu minta perlindungan. Aku diundang. Diundang ning ndi, Mbak? Ke Golkar. Walah, diundang Golkar to, Mbak. Tak kira ya diundang malaikat. Terus engko aku muram opo cengar-cengir yo. Ngono ae yo dadak takon sampean iki to, Mbah. Yo jangankan sampean cengar-cengir, karo jengking pleding kuwi lho yo le. Lah iya dong. Kan aku dimusuhin. Lho. Sopo to Mbah sing musuhi iki? Sak jagat Dewa Betara. Oh my god, sak jagat Dewa Betara, Mbah. Lah sampean kelakuane wis bener apa durung? Sekarang diundang, bingung aku. Aku dhewe yo bingung lho Mbah ngrasakno kuwi. Iya to. Diundang salah, gak diundang yo salah. Jane karepmu iki piye to, Mbah? Aja gawe kaya ngono to wis tuwek iki. Iya jadi kata Hasto udah deh Bu, iniin aja deh.
Lho, lah yo tenan to, Mbah. Kok yo meneh-meneh orang gugu omonganku to, Mbah. Ojo ngasih percaya karo hasutane Hasto kuwi. Ya Allah, malih kaya ngono to. Lah kok yo iki oleh undangan di hari ulang tahun Partai Golkar yo. Sampeyan kuwi dikei kehormatan undangan. Seharusnya kalau sampean itu yo Mbah mempunyai sifat negarawanan. Kuwi dengan gagah datang, jangan mementingkan ego yo Bu. Mbah, ya Allah, iki negarawan opo? Ojo gugu-gugu maneh wi karo cangeme Hasto ya Mbah. Nek pengen partemu iki tetap ada, tapi nek ra pengen yo ya wis Hasto karo Sitorus kuwi kedepan kan lama-lama akan buyar jan ya ngel buyar lur buyar wis bobo Mbah gugu Hasto apa gugu aku karepmu.